warahmatullahi wabarakatuh guys. Kembali lagi bersama saya orang lembur dari ujung negeri antah berantah ya. Nah kali ini dibongkar lagi sama netizen ya, nggak habis-habisnya, bahkan setelah minta maaf atau setelah mundur dari jabatannya sebagai utusan presiden ya. Nah masa lalu Gus Miftah dibongkar lagi, latar belakang dari relasi politik diungkap warganet. Nih warganet gak capek-capek untuk bongkar orang seperti ini. Ya memang kelakuannya itu memang udah di luar batas dan memang bikin kita tuh jadi risih dan nggak ada adab gitu loh. Nah, ini dari fajar.co.id ya. Nama Gus Miftah atau Miftah Maulana Habibur Rahman ya, kembali menjadi perbincangan publik setelah video yang memperlihatkan ia bercanda dengan seorang penjual minuman di sebuah acara pengajian di Magelang menjadi viral ya. Peristiwa ini memancing diskusi lebih luas di media sosial, termasuk latar belakangnya yang diungkap sejumlah warganet melalui jejak digital ya. Beberapa akun di platform X seperti @tarkosun, @Vicky El Khair membagikan rekapan layar yang memuat informasi tentang masa lalu Gus Miftah. Salah satunya akun @adit_ya_pramudia mengklaim bahwa nama asli Gus Miftah adalah Taim dan ia berasal dari keluarga sederhana. Miftah asli namanya Taim, bukan Gus. Ayahnya yang Lampung kerja serabutan. Taim dulu marbot di Masjid Bergangsan, Jogja saat kuliah dan gak lulus. Dulu nggak ada perempuan mau, tulis. Waduh, parah ini sih. Nah, selain itu akun tersebut juga mengungkap bahwa perjalanan hidup Gus Miftah penuh tantangan. Ia disebut pernah bergabung dengan partai politik yang kurang berhasil sebelum mendapatkan dukungan dari tokoh senior Amin Rais. Pernah ikut partai gagal baru sukses setelah dibantu Amin Rais, lalu berubah menjadi Gus Miftah supaya terkenal ya. Nah, komen lagi. Pandangan serupa disampaikan akun @Vicky El Khair yang juga mengklaim bahwa nama asli Gus Miftah adalah Taim. Pak Miftah ini nama aslinya adalah Taim, ayahnya berasal dari Lampung. Taim sendiri sempat menjadi marbot masjid di Yogyakarta sembari berkuliah, namun sayangnya dia tidak lulus atau menyelesaikan perkuliahannya, tulisannya. Nah, lagi akun tersebut turut mempertanyakan penggunaan gelar Gus. Nah, gelar Gus ini apa ya? Pada nama Miftah yang menurutnya memiliki makna tradisional dan religius yang mendalam. Sejauh yang saya tahu, penggunaan kata Gus tidak sembarangan bisa dilekatkan. Ada stratifikasi sosial, tradisi sekaligus religius dalam penerapannya ya. Nah, tidak hanya itu, akun ini juga menyebut bahwa popularitas Gus Miftah didukung oleh relasi politik yang kuat, termasuk kedekatannya dengan tokoh seperti Zulkifli Hasan. Naiknya nama Taim agaknya diperkuat oleh modal dan relasi kuasa yang ia miliki terhadap elit politik. Apalagi belakangan Taim dekat dengan Julhas, ungkapan tersebut ya. Nah, Gus Miftah sendiri dikenal luas sebagai tokoh agama dengan gaya penyampaian yang khas dan kerap kontroversial. Namun diskusi tentang jejak digital dan masa lalunya kini semakin menarik perhatian ya, menciptakan beragam persepsi di tengah masyarakat. Nah, kita coba nih, kita bongkar langsung akunnya. Nah, ini dari emoticon biru guys. Ya, dari emoticon biru. Ini asal muasal si Miftah dipanggil Gus. Gak ada tuh bukti tuntutan silsilah dari keturunan orang Soli atau turunan Gus. Dia dapat nama itu dari Gus Dur. Oh, begitu ya. Ini dia silsilahnya. Nama aslinya Miftain Anam, bukan anak kiai atau keturunan kiai. Sama Gus Dur dikasih nama Miftah Maulana Habibur Rahman ya. Gus Miftah disebut lupakan orang tua di Lampung. Ini kata sang ayah. Ini ada beritanya. Nah, bahkan baru kemarin Rabu anak saya main ke sini silaturahmi dari jam 4 sore sampai jam 8 malam ya. Nah, ini dia Murodi menceritakan sejak lulus sekolah dasar saat usia 12 tahun Miftain Anam belajar ngaji pondok pesantren Misbahul Ulum yang ada di Lampung Tengah. 6 tahun ngaji di pondok pesantren tersebut. Setelah itu Miftain Anam kuliah di UIN Sunan Kalijaga. Taim atau Tain ya. Miftain Anam itu ya Gus Miftah, anak ketiga kami dari 5 bersaudara. Setelah menimba ilmu di Jawa diberi nama sama Gus Dur Miftah Maulana Habibur Rahman. Oh, berubah nama. Harusnya selamatan dong ya. Nah, satu lagi dari Agus Mulyadi ya. Memang panggilan Gus paling tepatnya sebaiknya ditujukan kepada orang-orang yang ada di daftar ini. Sudah barang tentu tidak akan menimbulkan gejolak sosial dan kultural. Betul. Ya. Dewan Agus Pusat, waduh, surat keputusan DAP Agus bersaudara. Agus Setiawan, ini kocak kayaknya Agus Maulana ya. Nah, ini dari
apa dari Adita Pramudia ya, Adit underscore ya Pramudia ya, Gus Miftah klarifikasi video yang dianggap, nah ini kasar terhadap istrinya. Nah ini Adita ini dia bongkar datanya ya, sudah klarifikasi belum, dia aslinya namanya Taim, bukan Gus Miftah, dia bukan anak kiai tapi anak pekerja serabutan dari Lampung. Klarifikasi enggak kalau dia dulu kuliah di UIN Sunan Kalijogo Jogja, enggak lulus, dulu marbot di masjid Mergangsang Kidul, dibantu banyak warga karena hidup susah. Oke, ini valid nggak? Ya, kalau nggak valid, lu nyebar hoax. Lu lebih percaya Taim yang jelas-jelas penjilat daripada kita rakyat biasa yang jijik lihat arogansi orang-orang oportunis. Tapi soalnya jadi ulama yang hebat, aslinya cuma penjilat dan kebetulan sukses. Kebetulan sukses, ini nulisnya salah ini. Nah ini di komen nih dari bocah dewe, ini kan masjidnya Pegangsaan Kidul. Oke, nah ini ada komen lagi, heran saya sama orang yang nganggep dia seorang ustadz, menyandang panggilan ustadz itu berat dan kelak akan diminta pertanggungjawaban olehnya. Begitupun orang yang masih membela atau merem atau buta dengan segala tingkah polanya. Betul, pas lagi ketemu panggil namanya Taim. Dia mencapai popularitas bukan karena kapasitas keilmuan, tapi cuma karena diangkat sebagai guru spiritual pesohor letkol tituler Deddy Corbuzier ya. Nah di negeri ini kepalsuan adalah sebuah prestasi, betul guys ya, kepalsuan adalah sebuah prestasi. Nah itulah sekilas dari beberapa komen netizen yang memang bisa membuka mata kalian bahwa di negeri ini kebodohan itu senantiasa dipelihara karena munculnya orang-orang seperti si Gus Miftah ini atau Taim ini ya. Sekian dari saya, orang lembur dari ujung negeri antah berantah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.